Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hikmatus Salihah, Beti Uswatun Hasanah, Rahmat Hamdalah, dan juga Fira Ika Prameswari. Di sini kelompok kami akan membahas tentang hubungan antara bahasa, otak, dan juga pikiran manusia. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian apa itu bahasa, otak, dan juga pikiran manusia. Pengertian bahasa, otak, dan pikiran manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa artinya sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut Sumarmo Markam, bahasa dalam pengertian sempit adalah sarana komunikasi antar individu yang diucapkan. Yang selanjutnya yaitu otak. Otak atau cerebrum dan cerebellum adalah satu komponen dalam sistem saraf manusia. Otak terdiri dari dua hemisfer kiri dan kanan yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing, tidak bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi keduanya bekerja sama secara sinergis. Belahan otak kiri memayungi kegiatan akademik, intelektual, dan bahasa atau pusat bahasa dan ideasi bahasa. Sedangkan belahan otak kanan mempunyai kegiatan artistik, kreatif, dan naluriah atau pusat ideasi bukan bahasa. Kemudian yang selanjutnya adalah pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Dalam berpikir, manusia menggunakan akal budinya. Tentu saja dalam proses berpikir tersebut manusia menggunakan otak. Nah, untuk selanjutnya teman saya Vira akan menjelaskan mengenai struktur otak beserta fungsinya serta hubungan antara bahasa dengan otak. Wilayah hemisfer kiri dan kanan yaitu hemisfer kiri terdiri dari 3 bagian yaitu pusat motor tangan kanan, pusat pendengaran telinga kanan, pusat medan penglihatan kanan. Pusat bahasa dan ideasi bahasa terdiri 7 bagian yaitu membaca, menulis, mengira, teknologi, berbahasa, berpikir analisis, dan rasional. Yang ke hemisfer kanan terdiri dari 3 bagian yaitu pusat motor tangan kiri, pusat pendengaran telinga kiri, pusat medan penglihatan mata kiri. Nah, pusat ini ideasi bukan bahasa terdiri dari 4 bagian yaitu 1 kebolehan konstruksi, proses kegiatan gestal, pengenalan muka dan garis-garis gambar yang rumit, 3 musik dan lagu, 4 idiom bahasa dan otomatis. Hubungan bahasa dengan otak. Bahasa merupakan kegiatan tertinggi otak yang tidak dimiliki makhluk apapun. Bahasa memungkinkan manusia merumuskan pengalaman mentalnya. Apa yang diserapi dengan indera yang diolah oleh otak, yang dialami oleh pengalaman hidupnya kemudian diaplikasikan melalui bahasa. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3, yakni otak besar atau cerebellum, yang kedua otak kecil cerebellum, yang ketiga batang otak. Bagian otak yang penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengolah proses kognitif pada manusia dan salah satunya tentu saja adalah bahasa. Dan dilanjuti oleh Rahmat Hamdalah. Selanjutnya hubungan bahasa dengan pikiran manusia. Keterkaitan bahasa dan pikiran. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Smith, Brown, Thoman, and Goodman pada 1947 ditemukan bahwa tampaknya berpikir dapat berlangsung disertai dengan aktivitas motorik. Dan menurut Brighton pada 1995 menegaskan bahwa pesan-pesan tidak mengalir langsung dari panca indera ke sel-sel motorik, tetapi ke dalam unit pemrosesan khusus dan bersaing dengan pesan-pesan lain. Pikiran adalah proses
yang berlangsung dalam domain representasi utama, sebuah proses perhitungan atau computational process. Sekitar 2500 tahun yang lalu, Aristoteles berargumen bahwa kategori pikiran menentukan kategori bahasa. Sebagian orang berpendapat bahwa orang dapat berpikir tanpa bahasa. Pikiran manusia dapat muncul tanpa harus didahului oleh peran bahasa. Namun, dari segi keterkaitan, Muller berpendapat pada 1887 menegaskan bahwa bahasa dan pikiran selalu terkait. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin terakhir, yaitu hubungan antara bahasa, otak, dan pikiran manusia. Jadi, pada dasarnya bahasa dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Yang satu tidak mungkin ada tanpa yang satunya lagi. Pada umumnya, para ilmuwan berpendapat bahwa bahasa itu adalah satu dan bersifat nurani. Sudah dari dalam otak, begitu manusia dilahirkan. Nah, untuk kesimpulan poin-poin yang sudah kami jelaskan, yaitu terdapat adanya timbal balik antara hubungan bahasa dengan pikiran atau otak. Bahwa bahasa membentuk pikiran dan juga sebaliknya, pikiran pun membentuk bahasa yang diucapkan. Bahasa dan pikiran mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Pikiran tidak bisa dipisahkan dari bahasa. Bahasa merupakan ekspresi yang menyatakan pikiran manusia. Sekian materi presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Ikan hiu makan tomat. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.